Sistem Super Devouring. Bab 796 Kota Utama Pangeran Agung. Pihak lain jelas belum menemukan Ye Xuan. Pada saat ini, suara menembus udara tiba-tiba terdengar. Swiss. Pria itu terkejut sesaat, dan menoleh untuk melihat kepala serigala raksasa membuka mulutnya dan menerkamnya. Namun ketika dia ingin melawan, mata terlarang ilusi. Mata Ye Xuan melebar, dan pihak lain jatuh ke dalam ilusi, dan langsung digigit oleh kepala serigala raksasa yang dipadatkan oleh energi sejati. Rasa sakit yang parah menariknya kembali ke kenyataan. Retakan langit bulat. Tusukan Netherworld. Ye Xuan menyerang dengan seketika, satu serangan bertanggung jawab untuk memotong tangan lawan, dan serangan lainnya bertanggung jawab untuk menghancurkan perintah pangeran lawan. Mendesis. Retak. Tubuh pria berpakaian hitam dan perintah pangeran tertusuk bersama, lalu berubah menjadi cahaya putih dan terbang keluar dari alam rahasia, meninggalkan separuh lengannya. Ye Xuan dengan cepat bergegas dan mengambil cincin Qian Kun miliknya. Namun, dia menemukan sesuatu yang menarik di cincin Qian Kun ini. Bagaimana situasinya, dia juga anggota Sekte Hantu. Ye Xuan terkejut. Sasaran yang dia serang tadi jelas seseorang dari pihak pangeran tertua, tetapi dia juga memiliki relik Sekte Hantu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Sekte Hantu tidak hanya membantu Pangeran Ketujuh, tetapi juga Pangeran Tertua? Tidak heran Pangeran Tertua dan Pangeran Ketujuh akan bersatu, jadi begitulah adanya. Mata Ye Xuan berkedip. Sekarang, hanya ada 8 orang yang tersisa di pihak Pangeran Tertua. Pada saat ini, dia menduduki titik sumber daya ini dan kemudian bergegas ke titik sumber daya berikutnya untuk melihat apakah dia bisa bertemu orang kedua. Sayangnya, titik sumber daya kedua telah ditempati dan Ye Xuan tidak melihat siapapun. Lupakan saja, serahkan titik sumber daya itu. Dengan wilayahku, bahkan jika ada lebih banyak kavaleri taring serigala, itu akan sia-sia. Ye Xuan memutuskan untuk menyerah dan langsung pergi ke pos pemeriksaan pangeran tertua. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memata-matai intelijen militer dan melihat seberapa banyak pertahanan yang ada di pos pemeriksaan. Setengah jam kemudian, Ye Xuan tiba di depan pos pemeriksaan pangeran tertua dan mengamatinya dengan mata wawasannya. Ada 3 orang yang menjaga pos pemeriksaan ini. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga memperhatikan bahwa ada 3.000 penunggang taring serigala dan 2 jenderal berbaju besi emas di level ini. Kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi saya tidak tahu apakah ada pangeran di antara ketiganya. Ye Xuan menyipitkan matanya. Mata wawasannya dapat menembus tubuh manusia, tetapi hanya dapat membedakan apakah pihak lain itu laki-laki atau perempuan. Tetapi saat berikutnya, dia bereaksi. Tidak ada pangeran di antara ketiga orang ini, karena keluarga kerajaan api matahari semuanya mempraktikkan seni kaisar surga, yang dapat menyegel keberuntungan naga ke dalam tubuh. Mata wawasanku dapat melihat ki sejati yang mengalir, dan itu pasti dapat melihat keberuntungan naga. Ye Xuan tiba-tiba teringat keberuntungan naga yang sangat besar di tubuh pangeran ke-6, jadi dia menilai bahwa tidak ada pangeran di antara ketiganya. Dalam hal ini, dia akan mencoba menyerang kota. Pangeran ke-6, aku sekarang berada di level pangeran, kurasa aku bisa mencoba, haruskah aku menyerang? Ye Xuan bertanya. Pangeran itu bisa bergerak bebas sekarang, dan kekuatannya tak terduga. Aku khawatir dia lebih kuat dariku. Kau harus berhati-hati. Pangeran ke-6 mengingatkan. Oke. Ye Xuan mengangguk, lalu dia langsung keluar. Saat itu malam, dan dia begitu cepat sehingga dia sudah mencapai gerbang kota sebelum pihak lain menyadarinya. Retakan langit melingkar. Duri Netherworld. Tinju kejutan langit. Ye Xuan mulai menyerang gerbang kota. Oh tidak, seseorang menyerang kota. Orang-orang di tembok kota bereaksi, tetapi itu sia-sia. Ye Xuan hanya butuh 6 detik untuk menerobos gerbang kota. Boom! Sebuah gerbang kota runtuh. Meskipun orang-orang di tembok kota ingin mengendalikan menara panah tidak dapat mencapai gerbang kota, jadi mereka hanya bisa menonton. Ayo pergi, ayo mundur cepat. Ketiga orang di tembok kota ketakutan setengah mati saat melihat Ye Xuan menghancurkan gerbang kota dalam waktu 6 detik. Jika kedua jenderal itu bergabung untuk menyerang gerbang kota, itu akan memakan waktu lebih dari 10 detik, tetapi Ye Xuan hanya membutuhkan waktu 6 detik. Boom! Gerbang kota kedua runtuh. Pada saat itu, Ye Xuan dengan cepat bergegas dan langsung membunuh ke jalan rahasia, menendang 3 anggota di bawah komando pangeran tertua keluar dari alam rahasia. Kemudian, dia pergi untuk menghancurkan pilar naga. Jika pilar naga dari sebuah pos pemeriksaan tidak dihancurkan, gerbang kota bisa diperbaiki.
Sayangnya, Ye Xuan tidak akan memberinya kesempatan untuk memperbaikinya. Retak. Ye Xuan menebasnya dengan pedang, dan pilar naga itu retak lalu hancur. Sekarang, salah satu gigi depan pangeran tertua juga telah dicabut. Meskipun dia bisa bergerak bebas, dia mungkin bergegas ke kota utama sekarang. Pangeran ke-6, pos pemeriksaan telah ditembus. Ye Xuan melaporkan. Itu hebat. Pangeran ke-6 terkejut dan senang. Ye Xuan memberinya terlalu banyak kejutan. Jika bukan karena Ye Xuan, dia mungkin telah tersingkir dalam pengepungan ini. Pangeran ke-6, aku akan langsung pergi ke kota utama pangeran tertua untuk melihatnya. Kata Ye Xuan. Dia memiliki mata wawasan, yang sangat bagus untuk memata-matai intelijen militer. Jika pangeran tertua tidak berada di kota utama, dia tidak keberatan masuk sendirian. Selama pilar naga kota utama dihancurkan, pangeran tertua akan keluar, dan sisanya akan mudah. Saat ini, di istana di luar alam rahasia. Anak ini benar-benar pemberani. Bagaimana dia tahu bahwa pangeran tertua tidak berada di pos pemeriksaan itu? Mungkin dia hanya mencoba peruntungannya. Bagaimanapun, pangeran ke-6 sekarang mundur ke kota utama. Jika pos pemeriksaan pangeran tertua tidak rusak, pangeran tertua dapat berkeliaran, yang akan membawa tekanan besar pada pangeran ke-6. Oh, dia benar-benar pergi ke kota utama. Apakah dia akan mengalahkan pangeran tertua dalam satu gerakan? Kurasa tidak. Meskipun pangeran tertua tidak ada di sini, masih ada tuan dan 5 jenderal berbaju besi emas di kota utama. Bocah ini mungkin tidak bisa menghancurkan kota. Belum tentu. Pangeran tertua dalam bahaya kali ini. Jika dia tidak sengaja hancur, maka pangeran tertua akan keluar. Para menteri masih berdiskusi. Sekarang, pengepungan telah memasuki pertempuran yang sangat panas. Ketiga pangeran dapat bergerak bebas, tetapi mereka tidak berani keluar dengan mudah. Satu-satunya pangeran yang berkeliaran di luar langsung diserang oleh Ye Xuan, dan kemudian dia langsung menuju kota utama, jadi dia juga bergegas kembali dengan kecepatan penuh. Faktanya, ketika dia mengetahui bahwa tuan dengan 95% tubuh keluar, dia menyadari bahwa itu tidak baik, jadi ketika Ye Xuan menerobos pos pemeriksaan, dia hampir berada di pos pemeriksaan lain. Namun, Ye Xuan masih bergegas mendahului pangeran dan bergegas ke kota utama pangeran. Dia memindai dengan mata wawasan dan menemukan bahwa hanya ada 3 orang di dalam. 2 anggota komando pangeran dibunuh olehnya di alam liar, dan 3 lagi terbunuh di pos pemeriksaan itu. Seharusnya ada 5 yang tersisa. Namun, hanya ada 3 orang di kota utama, yang berarti masih ada 2 orang di luar, dan mereka seharusnya berada di pos pemeriksaan lain. Untungnya, mata wawasan Ye Xuan tidak melihat orang-orang dengan keberuntungan naga di tubuh mereka. Dengan kata lain, pangeran tidak ada di sana. Karena dia tidak berada di kota utama, maka semuanya akan mudah. Bab 797 menyerang kota utama. Jika pangeran tertua tidak ada di sini, itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Di antara ketiga kubu, pangeran tertua adalah yang paling kuat. Jika dia bisa disingkirkan, maka pangeran ke-6 pasti akan menang. Mata Ye Xuan berbinar, tetapi dia tetap meminta pendapat pangeran ke-6. Meskipun pangeran ke-6 tidak mengerti mengapa Ye Xuan yakin bahwa pangeran tertua tidak ada di kota utama, dia memilih untuk mempercayainya. Setelah mendapatkan persetujuan pangeran ke-6, Ye Xuan juga sangat sombong. Kali ini, dia akan menyerang kota utama. Ayo! Ye Xuan berteriak dalam hatinya dan langsung bergegas ke gerbang kota utama. Pertahanan gerbang kota utama jauh lebih kuat daripada gerbang pos pemeriksaan, tetapi Ye Xuan tahu bahwa selama dia diberi sedikit waktu, dia bisa masuk. Retakan langit bulat. Tinju Zentian. Duri Netherworld. Ye Xuan mulai menyerang dengan panik sebelum dia mendekat. Ketika suara keras menyebar, penjaga gerbang di tembok kota utama menemukan Ye Xuan. Seseorang menyerang kota. Wajah mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru menggunakan perintah pangeran untuk memberi tahu pangeran tertua, tetapi pangeran tertua masih dalam perjalanan, jadi mereka harus mempertahankan kota utama. Kota utama tidak boleh ditembus, jika tidak, pangeran tertua akan disingkirkan. Pada saat ini, seorang pria parubaya berpakaian hitam di tembok kota utama memiliki wajah muram, dan berpikir dalam hati, apakah ini anak yang diminta pemimpin untuk kita waspadai? Mengapa anak ini juga tahu duri neter dari sekte hantuku? Dia tidak dapat mengetahuinya, tetapi dia tidak terlalu peduli saat ini. Dia berbalik dan berkata, kalian berdua berjaga, aku akan membawa 5 jenderal berbaju besi emas untuk menghadapi anak ini.
Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Masih ada 5 jenderal berbaju besi emas di kota utama, dan kali ini dia menghabisi mereka semua. Ye Xuan masih menyerang gerbang kota, tetapi pada saat ini, 6 sosok tiba-tiba keluar dari samping. Apakah kamu keluar dari jalan rahasia kota utama? Ye Xuan menyipitkan matanya dan terkejut saat mendapati ada 5 jenderal berbaju besi emas di antara ke-6 sosok itu, dan manusia terakhir juga tersegel sepenuhnya. Sekarang, ini adalah pertarungan 1 lawan 6. Ayo! Teriak Ye Xuan. Ke-6 tubuh tersegel ini adalah kekuatan tempur terakhir dari kota utama. Selama mereka ditangani, pangeran tertua akan mati. Nak, hentikan. Pria parubaya berpakaian hitam itu berteriak dan menusuk Ye Xuan dengan pedang. Swiss. Cahaya pedang menyala, dan Ye Xuan dengan mudah menghindarinya, tetapi dia mengenali gerakan ini. Duri Netherworld. Benar saja, pangeran tertua juga terkait dengan kultus hantu. Mata Ye Xuan tiba-tiba terbuka lebar dan dia langsung melawan. Swiss. Itu juga Duri Netherworld. Orang baik, kamu benar-benar menggunakan Duri Netherworld dari kultus hantuku, lihat gerakan ini. Meskipun pria parubaya berpakaian hitam itu tidak mengerti bagaimana Ye Xuan mempelajari Duri Netherworld, ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Dia melesat dengan telapak tangannya, dan sebuah telapak tangan besar menghantam Ye Xuan. Tampaknya kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Heaven Sucking Fish yang diwarisi oleh Skyfish Sect. Ding, Netherworld Palem berhasil disalin. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Ya. Ye Xuan segera menjawab dalam benaknya. Ding, tuan rumah telah mempelajari Nether Palem. Ye Xuan segera mengikutinya dengan serangan telapak tangan. Nether Palem. Boom. Dua telapak tangan besar bertabrakan dan kemudian menghilang satu demi satu. Apa, bahkan Nether Palem? Pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut lagi. Pada saat yang sama, 5 jenderal berbaju emas telah mengepung Ye Xuan dan menebasnya dengan pedang emas di tangan. Boneka tanpa jiwa, keluar dari sini. Pemusnahan 4 arah. Di tengah suara-suara renyah itu, 5 jenderal berbaju emas semuanya terdorong beberapa langkah oleh dampak yang kuat. Dalam situasi saat ini, Ye Xuan sebenarnya memiliki 3 pilihan. Pertama, tangkap pencurinya terlebih dahulu, dan singkirkan pria parubaya berpakaian hitam dari alam rahasia terlebih dahulu. Kedua, bunuh 5 jenderal berbaju emas terlebih dahulu. Ketiga, saat bertarung, hancurkan formasi di gerbang kota. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan membuat keputusan. Kekuatan pria parubaya berpakaian hitam itu hanya sedikit lebih kuat daripada wanita berjubah hitam, dan 5 jenderal berbaju emas itu tidak dapat menjadi ancaman baginya sekarang, lagi pula, dia mengenakan baju besi emas dengan pola naga. Jadi dia memutuskan untuk mendobrak gerbang kota terlebih dahulu. Naga menggerakkan alam semesta. Di sekeliling langit retak. Ye Xuan menghindari serangan pria parubaya berpakaian hitam itu sambil menyerang gerbang kota. Selama gerbang kota itu rusak, dia tidak perlu bertarung sampai mati dengan 5 ahli tubuh penyegel tingkat 100 ini, dan dapat langsung menyerbu masuk untuk menghancurkan pilar naga terbang. Anak sialan, pergilah, jagalah untukku. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengutuk dalam hatinya, dan segera memindahkan 2 jenderal berbaju emas untuk menjaga gerbang kota. Namun, itu sia-sia. Meskipun gerbang kota itu penting, para jenderal berbaju emas itu tetap akan hancur dalam pengepungan ini, jadi Ye Xuan hanya menjalankan rencana kedua dan ketiga secara bersamaan. Boom! 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 2 jenderal berbaju emas berjaga di luar gerbang kota. Menghadapi serangan Ye Xuan, mereka kesulitan bertahan, tetapi Ye Xuan sangat cepat, dan beberapa serangannya tetap akan mengenai gerbang kota dan menghancurkan formasi pertahanan kota. Bajingan, pangeran tertua akan segera kembali, jika kau punya nyali, lanjutkan. Pria parubaya berpakaian hitam itu berteriak. Hati Ye Xuan bergetar ketika mendengar ini. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan orang ini benar atau salah. Sekarang kota utama diserang, pangeran tertua pasti sedang dalam perjalanan kembali, tetapi dia tidak tahu kapan dia akan tiba. Pria parubaya itu mungkin hanya menggertak ketika mengatakan ini sekarang. Namun, jika pangeran tertua benar-benar kembali, maka dia akan terjebak. Meskipun pangeran tertua juga 100% disegel, keluarga kerajaan semuanya berlatih Huang Tianjue, yang merupakan seni bela diri tertinggi dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Ditambah dengan Long Yun Qiankun, serangannya tidak akan cocok. Jika dia disingkirkan dari alam rahasia, maka pangeran ke-6 pasti akan kalah. Aku tidak percaya.
Dengan kemenangan di depan mata, Ye Xuan memutuskan untuk bertaruh. Jika dia bisa menghadapi pangeran tertua, maka kemenangan akan menjadi milik pangeran ke-6. Sialan, anak ini acuh tak acuh. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengutuk dalam hatinya. Dia tidak tahu di mana pangeran tertua sekarang dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sana. Dia juga takut tidak bisa mempertahankan kota utama. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba melotot. Mata ilusi. Pria parubaya berpakaian hitam itu sedang memikirkan hal-hal lain dan langsung terperangkap dalam lingkungan itu, tetapi kondisi pikirannya sangat tinggi dan dia langsung bereaksi. Pria parubaya ini lebih kuat dari orang suci dari sekte hantu. Mungkinkah dia pemimpin sekte hantu? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya ketika dia melihat bahwa mata ilusi tidak efektif dalam sekejap mata. Awalnya dia ingin menggunakan mata ilusi untuk mengakhiri pertempuran ini, tetapi dia tidak menyangka itu akan terbuka dalam sekejap. Sepertinya dia hanya bisa terus menyerang. Boom! Serangkaian suara keras menyebar, dan Ye Xuan menghindar dan menyerang pada saat yang sama. Setelah beberapa detik, krak! Seorang jenderal berbaju besi emas yang mempertahankan gerbang kota tiba-tiba hancur. Pertahanan jenderal berbaju besi emas itu sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, itu dikendalikan oleh perintah pangeran, dan itu akan hancur selama diserang sampai batas tertentu. Disintegrasi bukanlah kehancuran. Jika tidak ada formasi khusus, Ye Xuan dapat mengatur ulang jenderal berbaju besi emas hanya dengan satu pikiran untuk bertarung demi dirinya sendiri. Bab 798, Evakuasi. Sekarang, hanya 4 dari 5 jenderal berbaju emas yang tersisa. Untuk bertahan, pria parubaya berpakaian hitam itu harus memindahkan jenderal berbaju emas lainnya. Cek, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Ye Xuan mencibir. Kecepatannya lebih cepat daripada pria parubaya berpakaian hitam, dan dia juga memiliki baju emas berpola naga, jadi pria parubaya berpakaian hitam itu hanya bisa menyerangnya dengan teknik telapak tangan, dan kecepatan teknik telapak tangan umumnya lebih lambat daripada teknik pedang, jadi Ye Xuan belum terkena satu gerakan pun sejauh ini. Dia merasa bahwa jika dia diberi 10 detik lagi, dia akan dapat menghancurkan gerbang kota utama. Beberapa detik kemudian, retak. Jenderal berbaju emas kedua hancur. Hanya ada 3 jenderal berbaju emas yang tersisa. Pria parubaya berpakaian hitam itu memiliki wajah muram, menyaksikan serangan Ye Xuan terus-menerus jatuh di gerbang kota utama, tetapi dia tidak melakukan apapun. Tidak hanya itu, tingkat bahayanya melonjak seketika. Sekarang hanya ada 1 jenderal berbaju emas yang bisa membantumu, mari kita lihat bagaimana kau bisa menghentikanku. Ye Xuan berteriak, dan tiba-tiba mengarahkan tembakannya untuk menyerang pria parubaya berpakaian hitam itu. Langit terbelah melingkar. Serangan taring serigala. Telapak tangan Netherworld. Pada saat ini, pria parubaya berpakaian hitam itu menyadari bahwa itu tidak baik. Jika dia disingkirkan, maka gerbang kota akan jatuh. Pelarian Netherworld. Pria parubaya berpakaian hitam itu dengan cepat menggunakan kartu trufnya dan pergi. Namun, Ye Xuan tidak mengejarnya, tetapi dengan cepat bergegas ke 2 jenderal berbaju emas yang menjaga kota, menangkap mereka dan menghajar mereka. Retak. Jenderal berbaju emas ketiga itu pingsan. Kemudian, Ye Xuan bergegas menyerang gerbang kota lagi. Sialan, jika pemimpinnya tidak kembali, kota utama akan hancur. Pria parubaya berpakaian hitam itu harus kembali dan mencoba menghentikan Ye Xuan. Pada saat ini, boom! Tiba-tiba terdengar suara keras, formasi di gerbang kota utama hancur, dan gerbang kota langsung dirobohkan oleh telapak tangan Ye Xuan. Sekarang, pria parubaya berpakaian hitam itu gugup. Ada 2 gerbang kota utama, dan 1 di ujung lorong tembok kota. Namun, salah satunya telah dihancurkan oleh Ye Xuan, dan dia tidak punya pilihan lain. Jika pangeran tertua tidak kembali selama periode ini, mereka akan kalah. Haha. Melihat gerbang kota utama runtuh, Ye Xuan tertawa 3 kali, memenggal seorang jenderal berbaju emas dengan pedang, lalu bergegas masuk. Selama gerbang ini hancur, kemenangan akan menjadi milik pangeran ke-6. Ketika pangeran ke-6 menjadi putra mahkota, manfaatnya pasti akan besar, dan terobosan ke tertinggi sudah dekat. Namun, saat ini, aku akan segera ke sana. Bagaimana situasinya? Tiba-tiba, suara aneh terdengar di telinga Ye Xuan. Ye Xuan menoleh dan menemukan bahwa pangeran di pelukan pria parubaya berpakaian hitam itu bersinar. Suara ini dari pangeran tertua. Sial, pangeran tertua akan segera datang. Hati Ye Xuan bergetar.
Mungkinkah dia diminta untuk menyerahkan gerbang ini sekarang dan pergi? Yang mulia, dia telah menerobos gerbang kota. Pria parubaya berpakaian hitam itu menjawab dengan tergesa-gesa. Aku akan sampai di sana dalam 5 detik. Kata-kata pangeran tertua membuat Ye Xuan menyerah sepenuhnya. Dalam 5 detik, dia tidak dapat menerobos gerbang kota utama. Jika pangeran tertua kembali, dia mungkin akan terhalang di lorong tembok kota. Ayo pergi. Ye Xuan tidak berani mengabaikannya. Dia langsung menggunakan Nether Escape dan langsung terbang keluar dari lorong tembok kota. Selama penggunaan Nether Escape, energi sejatinya hanya dapat dipadatkan di bawah kakinya dan dia tidak dapat menyerang, jadi dia melewati pria parubaya berpakaian hitam itu. Apa, Nether Escape? Pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut lagi. Dia mulai meragukan apakah Ye Xuan telah menyusup ke sekte hantu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki beberapa keterampilan unik dari sekte hantu? Sialan, aku harus menghentikannya. Pria parubaya berpakaian hitam itu juga menggunakan Nether Escape dan mengikuti Ye Xuan dari dekat. Sebenarnya, Ye Xuan masih sedikit enggan menyerah. Dia tidak bisa takut dengan kata-kata pangeran tertua. Jadi, dia ingin berjalan-jalan di hutan sekitarnya sebentar untuk melihat apakah pangeran tertua akan muncul dalam 5 detik. Jika tidak, dia akan segera kembali untuk menyerang kota. Jika pangeran tertua benar-benar datang, dia akan segera pergi, bersembunyi, dan menunggu serangan berikutnya. Namun, dia benar untuk menyerah dalam pengepungan. Dalam waktu kurang dari 5 detik, pangeran tertua muncul di depan gerbang kota. Titik. Namun, Ye Xuan menggunakan Eye of Insight untuk memindai, jadi pangeran tertua tidak menemukannya, dan hanya melihat sisa-sisa 3 jenderal berbaju besi emas. Persepsi di alam rahasia sangat berkurang. 5 detik sudah cukup bagi Ye Xuan untuk menjauh dari pangeran tertua. Untungnya, aku berjalan cepat, kalau tidak aku harus menghadapi pangeran tertua. Hati Ye Xuan bergetar. Sebenarnya, dia benar-benar ingin bertarung dengan pangeran tertua. Meskipun pangeran tertua berlatih seni bela diri tertinggi, jangan lupa bahwa Ye Xuan memiliki mata wawasan. Tetapi bahkan jika Ye Xuan mempelajari seni bela diri tertinggi, apa yang akan terjadi? Dia tidak berani menggunakannya di alam rahasia. Lagi pula, ada banyak menteri yang mengawasi di luar, dan bahkan kaisar dinasti api matahari ada di sana. Jika dia berani menggunakannya setelah mempelajarinya, dia pasti akan ditangkap dan dipukuli untuk diinterogasi, dan itu mungkin juga membahayakan pangeran ke-6. Selain itu, pangeran tertua mengetahui seni bela diri tertinggi, dan kekuatannya luar biasa. Kalau tidak, mengapa dia membatasi tindakan ketiga pangeran setelah perang? Karena itu, Ye Xuan tidak dapat mengambil risiko ini. Orang ini telah mengejarku, dan pangeran tertua mungkin akan menyusul. Tidak, aku harus menghentikannya. Mata Ye Xuan berkedip, dan langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, energi sejatinya terbakar dengan cepat. Gerakan naga Qian Kun. Retakan langit melingkar. Serangan taring serigala. Telapak Nether. Ye Xuan menyerang dengan panik. Pria parubaya berpakaian hitam yang melakukan Nether Escape sangat cepat, tetapi masih terkena Nether Palm. Jika itu normal, Ye Xuan pasti akan memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, tetapi sekarang adalah saat yang kritis. Pergerakan telapak tangan ini telah diperhatikan oleh pangeran tertua, dan dia harus pergi. Nether Escape. Ye Xuan dengan cepat melarikan diri. Pria parubaya berpakaian hitam itu terkena Nether Palm, keterampilan unik dari Ghost Cult, dan memuntahkan seteguk darah. Dia terluka parah oleh telapak tangan ini. Pada saat yang sama, dia juga kehilangan jejak Ye Xuan. Tidak lama kemudian, sebuah sosok datang. Itu adalah pangeran tertua. Apakah kamu baik-baik saja? Pangeran tertua mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, aku baru saja kehilangan dia. Pria parubaya berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Pangeran tertua melihat ke depan. Untungnya, kali ini dia bergegas kembali. Jika dia setengah menit lebih lambat, dia mungkin akan tersingkir. Meskipun ketiga pangeran sekarang dapat bergerak bebas, mereka semua terkekang. Ketiga pangeran pada dasarnya harus menjaga kota utama, tetapi pangeran ke-6 memiliki kartu truf tambahan, Ye Xuan. Di alam rahasia ini, Ye Xuan tidak memiliki lawan kecuali ketiga pangeran. Titik. Di luar alam rahasia, seluruh istana mendidih. Ini sangat menarik. Jika pangeran tertua lebih lambat, anak itu akan menyerang. Ya, anak itu terlalu jahat. Bahkan tanpa baju besi emas berpola naga, satu orang sudah cukup untuk menyerang kota.
Sekarang pangeran tertua tidak bisa bergerak dengan santai. Jika anak ini menemukan kesempatan dan langsung menyerang kota untuk menghancurkan pilar naga, pangeran tertua akan kalah. Haha, satu orang benar-benar menahan dua pangeran pada saat yang sama. Anak ini sangat kuat. Bab 799, Pangeran Ketujuh, tersingkir. Sekarang, perhatian para menteri tertuju pada Ye Xuan. Siapa yang membiarkan Ye Xuan hampir mendominasi seluruh pengepungan? Para pangeran yang awalnya meminjamkan keberuntungan naga mereka kepada pangeran ke-6 semuanya marah ketika mereka melihat pangeran ke-6 diserang oleh pangeran pertama dan pangeran ke-7. Sekarang, mereka merasa lega, karena orang yang paling mungkin menang sekarang adalah pangeran ke-6. Jika pangeran ke-6 menjadi putra mahkota, maka mereka, para sponsor, pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Pada saat yang sama, Kaisar Dinasti Api Matahari juga menatapnya sambil tersenyum, berpikir dalam hatinya, sekarang, pangeran ke-7 kekurangan pasukan dan pangeran pertama terkekang. Bagaimana pangeran ke-6 harus menghadapinya? Dia tidak menyangka bahwa pengepungan ini akan begitu menarik dan lebih intens daripada yang terjadi beberapa dekade lalu. Melihat ke belakang, dia sendiri menonjol di antara banyak pangeran dan menjadi putra mahkota. Titik. Setelah menghindari pangeran pertama, Ye Xuan tidak pergi, tetapi dengan cepat berlari menuju pos pemeriksaan pangeran pertama lainnya. Masih ada 5 orang di pihak pangeran tertua dan 3 di kota utama, jadi mungkin ada 2 lagi di pos pemeriksaan lainnya. Selama kedua orang ini ditangani, 2 gigi depan pangeran tertua akan rontok seperti pangeran ke-7. Segera, Ye Xuan tiba di pos pemeriksaan yang tidak rusak ini. Pada saat ini, pos pemeriksaan ini sepi, dan pangeran tertua telah memerintahkan pasukan untuk dikirim pergi. Ye Xuan tidak munafik dan dengan cepat menghancurkan pilar naga. Sekarang, kecuali pangeran ke-6 yang masih memiliki pos pemeriksaan, pangeran ke-7 dan pangeran tertua sudah pergi. Pangeran ke-6, apa yang harus aku lakukan sekarang? Setelah menerobos pos pemeriksaan kedua, Ye Xuan dengan cepat kembali ke depan kota utama pangeran tertua, dan kemudian pangeran ke-6. Ye Xuan, kamu tahan saja pangeran tertua di sana, dan besok aku akan mengirim pasukan ke pangeran ke-7 untuk melenyapkannya. Pangeran ke-6 menjawab. Oke. Ye Xuan menjawab. Dari sudut pandang kekuatan militer, meskipun pangeran ke-6 tidak memiliki banyak kavaleri taring serigala, ia masih memiliki 9 orang, dan ia keluar dari permainan dari awal hingga akhir, sehingga ia dapat secara langsung mengendalikan 9.000 pasukan. Pangeran pertama memiliki 3 orang di kota utama, dan 2 lainnya berada di alam liar, dan tidak diketahui di mana mereka ditempatkan. Pada saat yang sama, 4 jenderal lapis baja emas rusak. Hanya ada 4 orang yang tersisa di pihak pangeran ke-7, dan total pasukan paling banyak 4.000, yang bukan masalah besar. Hari ini, Ye Xuan hanya menempati 1 titik sumber daya, dan 9 lainnya dibagi oleh pangeran pertama dan pangeran ke-7. Tetapi sekarang Ye Xuan menjaga kota utama pangeran pertama, dan pangeran pertama tidak dapat mengirim orang keluar, jadi jika ia ingin menempati titik sumber daya, ia hanya dapat menggunakan 2 orang yang ditempatkan di luar. Segera, hari sudah malam, mendekati tengah malam. Keluarlah untuk berjalan-jalan untuk membuktikan bahwa aku masih di sini. Ye Xuan, yang bersembunyi di hutan di luar kota utama, tiba-tiba bergegas keluar lagi, lalu menyerang gerbang kota dari jarak jauh. Lagi. Wajah pangeran pertama tenggelam, dan dia bergegas keluar kota secara langsung, tetapi saat berikutnya, Ye Xuan sudah melarikan diri. Selama beberapa jam ini, Ye Xuan telah mengganggu pangeran tertua berkali-kali, membuatnya sangat marah. Sekarang, dia tidak kembali ke kota utama, tetapi berdiri di luar gerbang kota untuk berjaga. Sial, sepertinya aku membuatnya kesal. Ye Xuan meliriknya dengan mata wawasannya dan tersenyum tak berdaya. Setelah beberapa saat, titik sumber daya akhirnya diperbarui. Sebelumnya, pangeran ke-6 telah menjaga pos pemeriksaan pangeran ke-7, dan ada juga orang yang menjaga pos pemeriksaan lainnya. Jika pangeran ke-7 berani keluar, pangeran ke-6 akan langsung membunuh jalannya ke kota utama. Dengan cara ini, hampir semua titik sumber daya ditempati oleh pangeran ke-6. Ye Xuan, kita telah menempati 9 titik sumber daya. Suara pangeran ke-6 datang dari perintah pangeran. Bagaimanapun, seluruh zona netral adalah pasukan pangeran ke-6. Jika ada yang berani keluar, alarm ini akan segera berbunyi, dan kemudian para jenderal berbaju besi emas itu akan segera berdatangan. Adapun titik sumber daya terakhir, seharusnya ditempati oleh 2 anggota pangeran tertua di alam liar. Namun, itu tidak masalah.
9 titik sumber daya telah meningkatkan kekuatan Pangeran ke-6 sebanyak 4.500. Yesuan, teruslah berjaga, aku akan memanfaatkan malam untuk melenyapkan Pangeran ke-7. Pangeran ke-6 tiba-tiba berkata. Oke. Yesuan menjawab. Tampaknya pertempuran ini telah memasuki akhir. Pangeran ke-7 terpaksa mempertahankan kota utama, dan Yesuan juga melumpuhkan banyak orang. Dia juga kehilangan 4 jenderal berbaju besi emas. Bahkan jika dia menukar keberuntungan naganya dengan pasukan, keberuntungan naganya sendiri akan sangat berkurang, dan dia tidak akan dapat mengalahkan Pangeran ke-6 saat itu. Pangeran ke-6 siap menyerang kota saat ini, tetapi dia tidak perlu membawa terlalu banyak kavaleri taring serigala, tetapi memanggil 10 jenderal berbaju besi emas. Awalnya, mereka hanya memiliki 5 jenderal berbaju zirah emas, tetapi sebagai asuransi, Pangeran ke-6 sengaja menukar keberuntungan naga dengan 5 orang lagi. 10 jenderal berbaju zirah emas, ditambah Pangeran ke-6 yang kuat, sudah cukup untuk merebut kota utama Pangeran ke-7. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi tidak damai. Di pagi hari, Pangeran ke-6 telah memimpin 10 jenderal berbaju zirah emas dan bergegas ke kota utama Pangeran ke-7. Kakak ke-6, kamu di sini. Pangeran ke-7 berdiri di tembok kota dan berkata kepada Pangeran ke-6 di bawah. Pangeran ke-7, saatnya untuk mengakhiri. Turunlah dan bertarung. Pangeran ke-6 berkata dengan tenang. Oke. Pangeran ke-7 menanggapi, dan berjalan keluar dari kota utama dengan pasukan terakhirnya. Setelah pertempuran sebelumnya, dia hanya memiliki 4.000 pasukan dan 2 jenderal berbaju zirah emas yang tersisa. Meskipun dia masih memiliki 4 orang di bawah komandonya, hanya wanita berjubah hitam yang bisa pergi berperang. Di belakang Pangeran ke-6, ada 10 jenderal berbaju besi emas dengan tubuh yang 100% tersegel, dan perbedaan kekuatannya sangat besar. Kakak ke-6, ayo bertarung. Jika kau menang, aku akan mundur. Kata Pangeran ke-7. Baiklah. Pangeran ke-6 setuju. Meskipun dia menukar banyak keberuntungan naga, dia memiliki banyak keberuntungan naga, jadi tidak masalah untuk berhadapan dengan Pangeran ke-7. Keduanya saling memandang dengan tenang, masing-masing memegang pedang panjang. Kakak ke-6, maafkan aku. Teriak Pangeran ke-7, dan langsung mengoperasikan seni Kaisar Matahari dan keluarga kerajaan dinasti api. Hampir pada saat yang sama, Pangeran ke-6 juga mengoperasikan seni Kaisar Matahari. Pertempuran hebat dimulai. Pangeran ke-7 tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Pangeran ke-6. Bagaimanapun, Pangeran ke-6 masih memiliki satu set baju besi emas berpola naga yang belum dia gunakan. Peluangnya untuk menang mungkin kurang dari 10%. Namun, dia harus kalah dengan terhormat. Kedua pangeran itu telah mencapai tingkat penyegelan tubuh ke-100, tetapi kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada wanita berjubah hitam itu. Ditambah dengan seni bela diri tertinggi Huang Tianjue, keduanya hampir tak terkalahkan di alam setengah langkah tertinggi. Sayangnya, Pangeran ke-6 jauh lebih kuat daripada Pangeran ke-7 dalam hal wilayah kekuasaan dan keberuntungan naga, sehingga Pangeran ke-7 dikalahkan dengan cepat. Boom! Suara keras terdengar, dan Pangeran ke-7 terlempar oleh pedang Pangeran ke-6. Aku kalah. Mata Pangeran ke-7 penuh dengan keengganan, tetapi sebagai atasan, dia masih memahami kebenaran bahwa pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Kalah, kalah. Pada saat itu, dia berbalik dan memerintahkan seseorang untuk langsung menghancurkan pilar naga di aula utama. Pilar naga kota utama Pangeran ke-7 hancur, dan Pangeran ke-7 tersingkir. Bab 800, Mengatasi Kesengsaraan. Pilar naga kota utama Pangeran ke-7 hancur, dan Pangeran ke-7 tersingkir. Suara Kasim Wu terdengar di langit, lalu semua orang di pihak Pangeran ke-7 berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan alam rahasia, termasuk Pangeran ke-7. Dan para prajurit itu berdiri diam di tempat, tak bergerak. Sekarang, tripod berkaki 3 telah menjadi 2 arah. Yesuan, Pangeran ke-7 telah tersingkir. Pangeran ke-6 mendapatkannya dengan Yesuan melalui segel Pangeran. Tidak ada yang aneh di pihak Pangeran pertama, tidak ada yang keluar. Jawab Yesuan. Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu 1 hari lagi dan menyerang kota utama Pangeran pertama setelah siang besok. Pangeran ke-6 sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Sekarang setelah dia menyingkirkan Pangeran ke-7, maka lawannya hanyalah Pangeran pertama, dan Pangeran pertama dibatasi oleh Yesuan, jadi dia dapat bergerak bebas di alam rahasia. Pada saat ini, dia mengirim para ahli untuk mencari 2 orang di luar Pangeran pertama.
Butuh waktu sehari baginya untuk akhirnya menemukan dua orang itu dan mengirim mereka keluar dari alam rahasia. Dalam beberapa jam, titik sumber daya akan disegarkan lagi. Ketika Pangeran ke-6 menempati 10 titik sumber daya, 5.000 pasukan tambahan akan dikirim. Bersama dengan yang sebelumnya, akan ada total puluhan ribu pasukan. Para menteri di luar alam rahasia mulai berdiskusi lagi, tetapi melihat situasinya, hasilnya sudah sangat jelas. Pangeran tertua hanya bisa bertahan paling lama setengah hari. Selama pasukan Pangeran ke-6 datang, Pangeran tertua pasti tidak akan bisa menghentikannya, dan kemudian posisi putra mahkota akan menjadi milik Pangeran ke-6. Titik. Sebentar lagi, siang hari. Ketika Pangeran ke-6 menempati 10 titik sumber daya, dia akan segera mengirim pasukan. Namun, pada saat ini, Ye Xuan, yang sedang berjongkok di hutan dan menggunakan mata wawasan untuk memeriksa dari waktu ke waktu, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Vitalitas langit dan bumi berkumpul dengan cepat dan berkumpul di kota utama Pangeran tertua. Apa yang terjadi? Ye Xuan sedikit terkejut. Dia segera mengeluarkan perintah pangeran dan bertanya, Pangeran ke-6, vitalitas langit dan bumi mulai berkumpul menuju kota utama Pangeran tertua. Ketika Pangeran ke-6 mendengarnya, dia langsung bereaksi dan berseru, Ye Xuan, cepatlah, serang kota, Pangeran tertua sedang mengalami kesengsaraan tertinggi. Apa? Ye Xuan terkejut. Dalam pertempuran menyerang kota, mengalami kesengsaraan tertinggi. Tapi itu masuk akal. Pangeran tertua sekarang berada di ujung kekuatannya. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan kalah. Namun, Ye Xuan tidak akan pernah mengira bahwa Pangeran tertua akan memilih untuk mengalami kesengsaraan tertinggi pada saat kritis ini. Kau tahu, kesengsaraan tertinggi sangat berbahaya, jadi banyak orang dengan sengaja menekannya. Di antara 10,5 langkah tertinggi yang telah menyegel tubuh mereka, tidak buruk bagi seseorang untuk menerobos ke yang tertinggi. Saat ini, Pangeran tertua benar-benar ingin melalui kesengsaraan. Ini hanya mencari kematian. Lagi pula, begitu kesengsaraan tertinggi terganggu, sangat mungkin jiwa akan terbelah. Pangeran ke-6, apakah aku benar-benar ingin menyerang kota? Ye Xuan bertanya tanpa sadar. Sekarang pangeran tertua sedang melalui kesengsaraan tertinggi. Jika dia diganggu olehnya, dia akan hancur berkeping-keping. Bukankah para penguasa para pangeran dinasti api matahari ingin membunuhnya? Serang, tidak ada yang menghentikanmu, yang berarti itu disetujui secara diam-diam. Serang. Pangeran ke-6 berkata tanpa berpikir. Setelah pengingatnya, Ye Xuan juga segera bangun. Jika keluarga kerajaan tidak ingin dia mengganggu pangeran tertua dari melalui kesengsaraan tertinggi, maka Kasim Wu pasti akan muncul. Sekarang dia tidak muncul, yang berarti bahwa keluarga kerajaan diam-diam setuju untuk menyerang kota. Bunuh. Mata Ye Xuan membelalak dan dia langsung bergegas keluar. Meskipun pangeran tertua mungkin gagal melewati kesengsaraan, jika dia berhasil, maka bahkan jika pangeran ke-6 memiliki lebih banyak pasukan kali ini, dia tidak akan dapat menyerang kota utama. Boom! Suara pengepungan itu memekakkan telinga, mengganggu para penguasa di kota utama. Yang mulia sedang mengalami kesengsaraan, cepatlah, bunuh semua orang, jangan biarkan dia mengganggu yang mulia. Pria parubaya berpakaian hitam itu berteriak, dan saat berikutnya, mereka bergegas keluar dari jalan rahasia kota utama. Sebelumnya, Ye Xuan menghancurkan 4 jenderal berbaju besi emas di kamp pangeran tertua. Sekarang mereka hanya memiliki 2 dengan kekuatan tempur 100% yang tersisa. Namun, mereka masih memiliki banyak wakil jenderal dengan pedang panjang. Ini adalah saat yang kritis. Mereka harus menghentikan Ye Xuan memasuki kota utama dan harus menghentikannya dengan sukses. Bagaimanapun, pangeran tertua sedang menjalani kesengsaraan di sebelah pilar naga. Saat ini, sudah ada keributan di luar alam rahasia. Tidak seorang pun menyangka bahwa pangeran tertua akan memilih untuk menerobos pada tahap ini. Seluruh istana mendidih, dan mata semua orang terfokus pada Kaisar Dinasti Api Matahari. Dia benar-benar memilih untuk menjalani kesengsaraan saat ini. Apa yang dia pikirkan? Kaisar Dinasti Api Matahari menyipitkan matanya. Putranya bukan hanya 17 orang ini, tetapi lebih dari 20, tetapi masih ada beberapa yang belum dewasa, jadi mereka masih tinggal di istana. Banyak pangeran yang bersaing dengannya untuk posisi putra mahkota juga selamat dari kesengsaraan, tetapi hampir semuanya meninggal. Adalah normal bagi beberapa orang di keluarga kerajaan untuk meninggal. Namun, pangeran tertua adalah putra pertamanya, jadi dia lebih peduli padanya.
Karena itu, dia juga memberi pangeran tertua satu set baju besi emas bermotif naga yang berharga. Dia telah mengumpulkan banyak keberuntungan naga, dan kekuatannya sendiri tidak lemah. Dengan baju besi emas bermotif naga, dia seharusnya bisa menerobos. Rian Sengchao berpikir dalam hatinya. Namun, yang sedang dia pertimbangkan sekarang adalah apakah akan membiarkan Kasim Wu berhenti. Jika dia berhenti, itu akan terlalu tidak adil bagi pangeran ke-6. Jika dia tidak berhenti, jika pangeran tertua diganggu dan dibunuh oleh kesengsaraan guntur tertinggi, itu juga akan menjadi tragedi. Yang mulia, apa yang akan Anda putuskan? Semua menteri dan pangeran berpikir demikian. Titik. Di alam rahasia. Yesuan menyerang kota itu sendirian lagi, tetapi kali ini garnisonnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Telapak Netherworld. Pria parubaya berpakaian hitam menyerang Yesuan dengan panik, tetapi Yesuan menghindari mereka semua. Yesuan tidak peduli tentang hal lain dan terus menyerang kota itu. Kesengsaraan tertinggi adalah untuk memadatkan vitalitas langit dan bumi di atas kepala. Setelah kondensasi selesai, kesengsaraan guntur akan menyerang. Selama dia selamat, dia akan dapat memadatkan tubuh emas tertinggi. Jika dia gagal, jiwanya akan hancur. Yesuan sekarang sangat cemas, dan dengan marah memarahi pangeran tertua karena begitu tidak tahu malu. Menerobos pada titik kritis ini, bukankah jelas bahwa dia ingin keluarga kerajaan keluar dan berhenti? Untungnya, keluarga kerajaan Sun Flame tampaknya tidak keluar, jadi dia terus menyerang. Tak lama kemudian, gerbang kota pertama runtuh, dan Yesuan dengan cepat menyerbu masuk dan menyerang gerbang kota kedua. Dia juga sangat tidak berdaya. Dia telah merobohkan gerbang kota sebelumnya, tetapi gerbang itu telah diperbaiki. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerbu ke kota utama saat ini. Boom! Semua serangan Yesuan jatuh ke gerbang kota. Cepat, hentikan dia. Pria parubaya berpakaian hitam itu berteriak, dan pada saat yang sama dia memimpin seorang jenderal berbaju emas untuk menyerbu masuk. Tidak hanya itu, lebih dari 10 wakil jenderal dengan pedang panjang menyerbu masuk. Namun, saat itu, 5 pria parubaya berpakaian hitam dan 5 jenderal berbaju emas tidak dapat melakukan apapun pada Yesuan. Sekarang hanya ada satu, bagaimana itu bisa cukup? Pria menyebalkan, keluar.